Yang pertama kita persiapkan adalah alat dan bahan. Alat yang kita perlukan yaitu cutter, pisau dapur, gunting kecil, sendok kecil, dan tusuk sate. Kemudian sayurannya kita pakai timun, wortel, cabai teropong yang merah, dan daun bawang. Kemudian kita siapkan juga baskom yang diisi air setengah atau 3/4. Nanti digunakan untuk merendam sayuran yang sudah kita ukir supaya nanti sayurannya mekarnya bagus. Kemudian lap kering untuk meniriskan sayuran yang sudah kita rendam tadi. Untuk garnish kita yang pertama, kita akan membuat bunga dari timun. Untuk satu buah timun bisa membuat 2 bunga dan 2 buah daun. Pertama kita potong dengan pisau dapur, dibagi 3 sama persis. Kemudian kita buang bijinya sampai bersih. Pakai sendok kecil, kita bersihkan. Setelah semua bersih, kita bagi menjadi 6 bagian yang sama besar untuk membuat kelopak bunganya. Kita tandai dulu supaya lebih mudah, dibagi jadi 6. Lalu dipotong, kira-kira motongnya 3/4 dari tinggi timun. Jadi jangan sampai terlalu bawah, nanti bisa patah setelah direndam. Nah, kalau sudah jadi 6, kemudian kita potong membentuk kelopak bunga dari tengah ke ujung bawah. Lakukan lagi kelopak berikutnya dari tengah ke ujung bawah, tengah ke ujung bawah lagi, terus diulang sampai kelopaknya habis. Kalau sudah rapi begini, semua kelopak sudah terbentuk, kita akan membuat sayatannya seperti ini. Dikupas, hati-hati dikupas, jangan sampai kepotong. Nah, pelan-pelan dikupas satu-satu. Ini sudah jadi, kelopaknya sudah jadi, sudah rapi. Pangkalnya kita rapikan, lalu rendam. Lanjut lagi untuk bunga yang kedua. Caranya sama seperti tadi, masih ingat ya adik-adik ya. Nah, kalau lupa nanti videonya diputar lagi. Sudah jadi kelopaknya, lanjut kita kupas lagi seperti tadi.
sudah selesai, 2 bunga sudah selesai. Dah. Dilanjutkan dari potongan timun tadi, kita buat 2 buah daun. Timun dipotong 2 sama persis, lalu dibersihkan, bijinya dibuang sampai bersih. Kemudian kita potong membentuk daun dari ujung diagonal. Tidak usah takut, dari ujung ke ujung dipotong. Memang bentuknya agak melengkung, tapi nanti ini malah jadi bagus, jadi daunnya kelihatan seperti asli karena melengkung. Ditipiskan, dirapikan bagian dalam dari timun. Kalau masih ada biji-biji yang kurang bersih, bisa sambil dikerok. Nah, sudah membentuk daunnya yang simple karena kita pertama kali kita membuat garnish yang mudah-mudah dengan alat yang sederhana. Kita buat gerigi daunnya. Ulangi lagi seperti tadi, kita potong dari ujung-ujung diagonal daun. Kita rapikan daging timunnya. Untuk membuat garis ini kita harus fleksibel ya adik-adik, tidak harus menggunakan pisau garnish. Dengan alat seadanya, tapi kita tetap bisa menghasilkan sesuatu yang indah, yang menarik, itu kita mendapatkan nilai lebih. Untuk garnish kita yang kedua, kita akan membuat bunga campa dari wortel. Wortel yang sudah kita siapkan sudah dikupas bersih. Kemudian kita membuat pola bunga dengan 4 kelopak dengan cara memotong ujung wortel seperti ini. Dipotong, hati-hati karena cutternya tajam sekali. Dipotong habis ya, pelan-pelan sampai membentuk 4 kelopak. Nah, kalau sudah terbentuk rapi, kita mulai membentuk kelopak demi kelopak dengan cara itu cutternya didorong pelan, jangan sampai putus. Jadi pakai perasaan itu sampai tengah-tengah. Nah, kita tarik, dorong cutternya, diputar. Nah, jadi sampai ke tengah, dorong, diputar sedikit ya, kemudian diputar pelan-pelan, klak. Nah, jadilah satu. Langsung kita masukkan ke baskom air supaya tetap segar. Lanjut lagi, kita rapikan dulu pola kelopaknya. Sudah rapi, kita mulai lagi, dorong, kemudian diputar. Nah, dorong cutternya, diputar sedikit cutternya ya. Coba diperhatikan cara memutar cutternya supaya tidak putus kelopak yang kita buat. Dilanjutkan terus sampai
bunga yang kita butuhkan selesai semua. Diusahakan sayuran yang kita pakai itu harus yang segar supaya mekarnya bagus dan bentuknya sempurna. Putar pelan-pelan. Waktu memutar harus pelan-pelan supaya kelopaknya tidak patah. Kalau diputar masih keras, kita coba lagi, tajamkan lagi sampai ke tengah. Garnish kita selanjutnya adalah dari cabai merah teropong. Kita menggunakan cabai merah teropong karena teksturnya yang bagus, tebal ya, daging buahnya tebal, kemudian juga ukuran buahnya lebih besar. Jadi nanti bunga yang dihasilkan itu lebih bagus mekarnya. Satu buah cabai yang besar bisa kita pakai untuk membuat 2 buah bunga. Jadi tergantung ukurannya, kalau kecil juga berarti hanya bisa 1. Kemudian kita potong menjadi 5 bagian yang sama besar untuk membuat kelopak. Untuk jumlah kelopak ini menyesuaikan dari diameter cabenya saja. Kalau kecil ya 4, 5 atau 6 itu nggak masalah. Ini kita potong pelan-pelan. Kemudian ujungnya kita bentuk lancip-lancip. Kalau adik-adik takut pakai cutter karena cutternya tajam, bisa pakai gunting. Nah, mana yang lebih mudah saja. Kita gunting, rapikan ujung-ujungnya supaya lancip. Semua kita rapikan. Kemudian untuk benang sarinya juga yang di dalam, bijinya nggak dibuang nggak apa-apa. Kita rapikan aja, digunting seperlunya. Nah itu kita gunting sedikit-sedikit. Kalau sudah langsung direndam. Lanjut lagi untuk bunga yang kedua. Lakukan tahapan seperti tadi, dibagi 5, kemudian dibersihkan, lalu benang sarinya dirapikan pakai gunting. Pakai cutter juga boleh. Sebelumnya tangkai cabai harus sudah dibuang ya adik-adik. Jangan lupa sayurannya semua harus sudah dicuci bersih dulu. Jangan lupa untuk putiknya yang nanti kita pasang di tengah bunga timun. Untuk membuat putik kita pakai wortel. Ukurannya harus disesuaikan dengan bunga timun yang sudah kita buat tadi.
kita potong lagi sampai ukurannya pas, dikupas tipis-tipis. Lalu potong pakai pisau dapur aja. Kalau pakai cutter nanti bisa patah. Jadi kalau adik-adik mau potong, pakailah pisau dapur. Nah, ini kita rapikan lagi supaya bentuk lingkarannya bagus. Setelah rapi, kita buat polanya. Hati-hati, cutternya tajam, harus fokus. Jadi satu seperti ini kita rendam. Lanjut putik yang kedua. Caranya sama seperti tadi. Harus telaten ya adik-adik ya. Telaten dan fokus. Selesai, rapikan lagi belakangnya, jangan lupa supaya nempelnya bisa pas. Ya, udah jadi, rendam lagi. Baiklah, kita mulai lagi. Setelah sayuran yang sudah kita garnish tadi kita rendam, kita diamkan selama kurang lebih 1-2 jam. Kita tiriskan dalam posisi seperti ini supaya airnya benar-benar tiris dan tidak membuat garnish cepat rusak atau busuk karena ada airnya. Untuk membuat batangnya saya pakai daun bawang. Daun bawang saya pilih karena mudah dipotong, harganya juga lebih ekonomis. Disesuaikan panjangnya, bisa kita potong dengan tusuk sate, ditusukkan. Khusus untuk bunga timun, tusuk satenya dilebihkan ke dalam karena akan kita pasang putik. Nah, putiknya dipasang seperti ini dengan ujung tusuk sate yang lancip sambil didorong. Lakukan berulang, sama caranya untuk bunga-bunga yang lain. Daun bawang sebenarnya bisa diganti dengan kacang panjang atau buncis, tapi saya rasa lebih mudah dengan daun bawang karena tengahnya benar-benar kosong, jadi lebih mudah. Kita pilih daun bawangnya yang ukurannya kecil-kecil saja supaya rapi. Nah, kita kasih satu persatu batangnya, kemudian panjangnya kita sesuaikan. Di sini untuk pertemuan kita yang pertama, kita belum menyiapkan makanan yang akan kita garnish. Jadi untuk kesempatan kali ini saya merangkai bunga-bunga sayuran ini dalam satu vas bunga. Silahkan adik-adik bisa berkreasi sendiri. Mau membuat bunga yang berbeda dengan yang saya buat kali ini, boleh juga. Nah, kita lancipkan ujung-ujungnya supaya mudah ditancapkan. Nah, setelah selesai semua, kita kasih batang, kita rangkai dalam satu vas bunga.
Jadi sebenarnya garnish buah dan sayur ini bisa juga untuk rangkaian bunga segar. Kita rangkai seperti ini. Jadi biasanya untuk garnish tumpeng atau tart, untuk hiasan makanan, plating. Tapi sebenarnya bisa juga untuk hiasan vas bunga di meja dengan bunga-bunga segar. Dirangkai tidak kalah cantiknya dengan bunga-bunga segar yang asli. Inilah 3 macam garnish sayur-sayuran yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dengan alat-alat sederhana kita bisa membuat bunga-bunga ini. Memang hiasannya terbatas yang bisa kita buat dengan cutter, tapi tidak masalah. Untuk awal-awal kita belajar garnish, semoga ini menjadi penyemangat adik-adik dalam belajar. Nah, ini rangkaian bunga yang kita buat dengan pisau cutter. Nah, terima kasih adik-adik, semangat belajar ya.